saudara-saudari, para sahabat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami di Renungan Life Spirit SMGM. Pada hari ini Minggu 10 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-28. Renungan kita hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Clarencia PRR dari Roma, Italia, dengan tema Kasih Modal Memperoleh Hidup Kekal. Mari kita mengikutinya dengan penuh iman. Sapaan Sabda Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan ayat 30. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Minggu 10 Oktober 2021. Kasih modal memperoleh hidup kekal. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, Injil Markus hari ini mengisahkan kepada kita kisah perjumpaan Yesus dengan seorang kaya. Jika dilihat perikop Injil Markus ini,
terdiri dari 3 bagian penting, yaitu bagian pertama perjumpaan Yesus dengan seorang kaya, bagian kedua dialog Yesus dengan murid-muridnya mengenai bahaya kekayaan dan kesulitan menemukan keselamatan, dan bagian ketiga mengenai instruksi Yesus kepada Petrus mengenai upah yang diterima oleh mereka yang meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus. Kita mengetahui bahwa tema kerajaan Allah adalah tema penting yang sering dibicarakan dalam Injil Markus. Tema kerajaan Allah dilukiskan oleh perikop Injil hari ini dalam niat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah hidup yang kekal itu? Tak lain adalah keselamatan yang menjadi tujuan akhir dari setiap orang beriman. Pertanyaan seorang kaya kepada Yesus dalam perikop Injil hari ini dapat mewakili pertanyaan orang-orang beriman saat ini. Di zaman kita, usaha pencarian kekayaan merupakan satu dari tujuan hidup. Usaha ini telah ada sejak zaman Yesus. Seperti halnya yang terjadi dengan orang kaya dalam perikop Injil hari ini. Dia telah mencari kekayaan untuk menjamin hidupnya hingga dikenal sebagai orang kaya. Dia kaya, tetapi mengapa masih bertanya untuk memperoleh kehidupan kekal? Dia memahami baik hukum usaha, dan itu telah dia praktekkan. Tetapi dia mengetahui bahwa semua kekayaan duniawi yang dia peroleh tidak menjaminnya untuk menemukan kehidupan kekal, tidak menjaminnya untuk mengalami keselamatan. Menarik bahwa mengapa dia kecewa dan sedih ketika Yesus memintanya untuk pergi dan menjual apa yang dimilikinya dan memberikannya kepada orang-orang miskin agar dia mendapatkan harta surgawi. Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa dia belum memahami bahwa harta surgawilah yang menjaminnya untuk memperoleh kehidupan kekal. Harta surgawi yang hanya akan diperoleh dengan kasih yang diberikan, seperti Allah yang memberikan kasih-Nya yang tak terbatas kepada manusia. Kasih yang memberi, itulah modal memperoleh hidup kekal. Saudara-saudariku terkasih, praktek kasih zaman ini bukanlah hal yang baru. Banyak orang kaya yang memiliki kemurahan hati untuk berbagi dengan yang berkesusahan. Banyak orang kaya pula yang membangun karya-karya sosial untuk menolong yang miskin dan tindakan-tindakan amal lainnya. Namun selain fenomena itu, kecenderungan manusia zaman ini untuk mencari harta merupakan hal penting untuk menjamin hidup. Hal itu memang baik, akan tetapi usaha pencarian harta duniawi sebaiknya sejalan dengan usaha pencarian harta surgawi. Ini adalah panggilan bagi kita orang Kristiani zaman ini. Panggilan ini tentunya dihadapkan dengan berbagai bahaya kekayaan dan kesulitan untuk menemukan keselamatan, seperti yang dijelaskan dalam dialog Yesus dengan murid-muridnya, bahwa alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah ini berarti tidak perlu memiliki kekayaan supaya dapat gampang masuk ke dalam kerajaan Allah? Kekayaan yang dimaksud oleh penginjil Markus bukanlah kekayaan yang diperoleh manusia oleh usahanya sendiri, tetapi kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan yang merupakan berkat dari Allah. Berkat-berkat atau hadiah-hadiah dari Allah itu mengalir dari kasih Allah, dan itu perlu digunakan untuk mengalami suasana kerajaan Allah. Dengan kata lain, membagi dan memberi kepada sesama, terlebih orang miskin, untuk membantu orang lain dan diri sendiri agar mengalami kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan ini. Inilah yang disebut kasih. Kasih yang dijadikan sebagai modal untuk memperoleh hidup kita. Saudara-saudari terkasih, kasih harus menjadi dasar bagi setiap orang beriman dalam mengikuti Yesus. Kasih harus mendasari setiap perbuatan orang beriman. Kasih sempurna adalah meninggalkan
dan melepaskan segalanya demi mengikuti Kristus. Sebagaimana pernyataan Petrus kepada Yesus di bagian akhir perikop ini, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Pernyataan Petrus ini mendapat balasan berupa pernyataan tegas dari Yesus, bahwa semua orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya dan segala miliknya akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan seorang kaya pada awal perikop ini dijawab dengan tegas oleh Yesus dalam pernyataan akhir Yesus, bahwa kehidupan kekal hanya akan diperoleh jika kita meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus dan Injilnya. Kiranya kita berani meninggalkan segala kepemilikan kita yang mengikat kita agar memperoleh kehidupan kekal, yaitu keselamatan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih. Cari-cari, aku mencari, itu bukan sembarang cari. Aku mencari demi kasih, untuk jaminan hidup kekal. Pohon mangga di tengah taman, buahnya lebat menggoda mata. Banyak harta tak jadi masalah, asal sahabat tetap kenal Sang Pencipta. Jalan terus, mencari terus, itu hasrat yang tak dapat dibendung. Jangan lupa berhenti sejenak, tengok sahabat yang sedang susah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih Sister Clarencia. Para sahabat yang terkasih, jangan lupa dukung channelnya dengan cara subscribe, like, komen, share videonya, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Salam Life Spirit, salam SMGM, melayani dengan sepenuh hati.